Kan nama saya Pak Fajar. Di sini saya akan memaparkan final saya yang berjudul optimasi kolom splitter papan butan di Covalent Recovery Unit PTX. Kolom splitter papan butan ini menggunakan prinsip perbedaan kelarutan yang digunakan oleh kolom stripper tujuan untuk memisahkan satu atau lebih bahan dari campuran. Jenis kolom stripper ini terdapat dari dua jenis kolom stripper, yaitu menggunakan injeksi steam dan stripper pada menggunakan labeler. Untuk packing kolom itu dimaksud dengan material yang terdapat pada kolom. Material yang dimaksud itu untuk meningkatkan area permukaan sentuhan fluida atau permukaan kontak di dalam kolom yang dikenal sebagai jenis bungkus atau packing. Distilasi. Kolom distilasi adalah suatu alat memisahkan bagian satu dari bagian lainnya, terutama bagian yang memiliki bubble point atau titik didih yang dan tekanan atau tekanan uap yang sangat berbeda. Untuk upaya optimasi, hal ini dilakukan untuk menurunkan impurities pada produk dengan hubungan antara suhu dan berbagai kondisi operasi kolom. Untuk metode itu yang pertama studi literatur yaitu membaca referensi-referensi yang ada terkait dengan kolom paper, dan kita observasi lapangan atau observasi lapangan penelitian itu kepada eh, ke kolom paper tersebut dan pengambilan data ini mengambil data hasil lab. Selanjutnya itu melakukan evaluasi dan optimasi. Setelah mendapatkan observasi lapangan atau data lapangan dan data hasil lab, itu dilakukan evaluasi dan optimasi pada kolom sekitar papan butlan ini. Selanjutnya dari evaluasi dan optimasi itu melakukan analisa hasil optimasi untuk menghasilkan nilai keekonomian, nilai perbandingan, dan kesimpulan dan saran. Untuk flowchartnya terdapat pada di gambar proses. Di gambar itu terdapat gambar pump splitter dan spesifikasi kolom tersebut dari DCS. Untuk variabel proses yang pertama itu ada suhu atas kolom. Suhu atas kolom ini dijaga dikarenakan untuk menurunkan titik didih dengan mengatur laju alir dari reflux. Untuk suhu bawah kolom itu diatur dengan laju alir pada arah reboiler. Yang ketiga itu tekanan kolom. Tekanan kolom ini diatur oleh pressure gauge, pressure valve untuk untuk apa yang ditentukan dia pada kolom itu ditentukan berapa tekanannya. Dan kita data variabel proses di sini terdapat data sebelum optimasi dan setelah optimasi. Terdapat perbedaan pada flow dan suhu. Untuk pressure itu sama sebelum optimasi dan setelah optimasi pada pressure itu tetap. Dari data hasil laboratorium terdapat perbedaan sebelum optimasi dan setelah optimasi. Untuk setelah optimasi ini masih diperkirakan. Untuk setelah perbedaan dari sebelum dan setelah optimasi ini terdapat pada senyawa propan dan butan. Untuk sebelum optimasi ini terdapat propan dan propilen itu terdapat yang terikut pada produk bawah. Untuk setelah optimasi ini untuk propan dan propilen itu masih terdapat, akan tetapi itu diminimalisir dengan batas spesifikasinya itu 1%. Untuk optimasi kolom ini menggunakan simulasi software, yaitu software Aspen-HYSYS. Terdapat di gambar ini adalah grafik factory operation, yang di mana grafik statis factory operation ini didapat dengan menyesuaikan pada spesifikasi yang didapat di lapangan, yaitu di DCS. Untuk neraca masanya terdapat perbedaan sebelum optimasi dan setelah optimasi itu terdapat pada top column dan bottom column. Untuk top column itu meningkat dan bottom column itu menurun. Untuk beban itu terdapat pada kondenser dan reboiler. Pada kondenser ini diperkirakan akan meningkat bebannya dikarenakan laju alir vapor rate pada top column itu meningkat.
dan regulernya di sini sama akan meningkat juga dikarenakan untuk memanaskan lebih banyak atau untuk meningkatkan suhu dari batang kolom. Untuk interpretasi kondisi operasi itu terdapat perubahan kloret pada komponen propilen pada produk atas yaitu dari 601 kg mol per jam menjadi 625,9 kg mol per jam. Sehingga kloret distillate mengalami kenaikan dan kloret produk bawah akan menurun. Dari analisa ekonomi untuk harga produk LPG dan propilen, untuk neraca masa produk terdapat. Untuk ekonomi sebelum optimasi didapat sebesar 1.398.180.280 rupiah per jam. Dan untuk ekonomi setelah optimasi yaitu mendapatkan sebesar 1.400.030.993 rupiah per jam. Untuk kerugian atau keuntungannya itu menggunakan pendapat total optimasi dikurangi pendapatan total kondisi awal atau kondisi operasinya dengan mendapatkan keuntungan 1.850.712 rupiah per jam atau 16.212.244.234 rupiah per tahun. Dari penelitian ini kesimpulan yaitu kolom splitter itu memiliki variabel proses yaitu flow rate feed, repak rasio, pressure, dan suhu dari masing-masing aliran dengan variabel yang dikontrol, yaitu suhu atas kolom dan suhu bawah kolom. Kolom flipper ini memiliki kondisi operasi yaitu 18,7 kg cm persegi gravitasi dan suhu bottom itu 103,5 derajat Celcius, suhu top itu 49 derajat Celcius dan refractive ratio 2,279. Untuk kolom seperti ini memiliki kandungan produk atas yaitu 82% propilen dan 18 propan dan memiliki kandungan produk bawah itu 0,61% propilen dan 0,18 propilen, sisanya itu mix butan. Untuk kolom splitter ini menghasilkan 79% propilen, 18,5% propana, dan 2,5% mix butana pada produk atas setelah dilakukannya optimasi. Dan menghasilkan produk propilen 26,34 ton per jam dan produk LPG sebesar 57,22 ton per jam. Itu angka tersebut itu dilakukan setelah optimasi dan mendapatkan keuntungan 44.417.107 rupiah per hari dilakukannya setelah optimasi. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.